Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Merdeka. Perkenalkan, nama saya Gilang Asman Murabuda dengan NIM 11122000161 dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan materi MSTM dan topik pengembangan STM untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Dr. Agus M. Kendri Widianto, MSI. Manajemen Sumber Daya Manusia atau yang biasa dikenal dengan sebutan MSDM adalah proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengontrol sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Bintoro dan Daryanto dalam buku Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan, menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peranan serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengembangan SDM dalam manajemen sumber daya manusia. Pengembangan SDM dalam manajemen sumber daya manusia ialah suatu upaya untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan karyawan dalam suatu organisasi. Dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada, itu akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja di lingkungan organisasinya. Dalam manajemen sumber daya manusia, pengembangan SDM juga memiliki beberapa peran penting dalam keberhasilan tujuan organisasi. Adanya pengembangan SDM dalam suatu organisasi, yang pertama, ialah meningkatkan kompetensi karyawan. Dengan meningkatkan kompetensi karyawan, kinerja pada karyawan akan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua ialah meningkatkan retensi karyawan. Karyawan merasa dihargai dikarenakan perusahaan ingin mempertahankan karyawan dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk tetap loyal kepada organisasi atau perusahaan. Ketiga adalah meningkatkan daya saing organisasi. Dalam suatu organisasi, dibutuhkan karyawan yang memiliki keterampilan dan berkualifikasi tinggi untuk membantu organisasi beradaptasi dan bersaing dengan perubahan industri. Dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, organisasi perlu menerapkan metode yang tepat agar bisa mencapai tujuan bersama. Pertama, pelatihan atau training. Pelatihan atau training ialah kegiatan untuk mengolah modal manusia atau human capital dalam organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan. Pelatihan atau training bisa dilakukan secara internal dan eksternal. Pelatihan internal dilakukan di dalam lingkungan perusahaan. Pelatihnya bisa dipilih dari pihak manajerial ataupun HR, sedangkan untuk pelatihan eksternal, karyawan akan dikirimkan ke lembaga atau instansi tertentu. Kedua, magang. Kegiatan magang dilakukan untuk memberikan pengalaman dan praktik langsung di sebuah perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ketiga, pendidikan. Perusahaan memberikan fasilitas pendidikan formal kepada para karyawan yang tidak berkesempatan untuk melanjutkan pendidikannya atau untuk memenuhi kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Keempat, rotasi kerja. Pihak perusahaan akan menerapkan rotasi kerja dengan tujuan memberikan kesempatan pada karyawan untuk merasakan pekerjaan lain. Metode ini biasa diterapkan guna menempatkan karyawan pada posisi yang tepat. Dan kelima, outing kantor. Metode outing kantor ini kerap dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan outing adalah salah satu kegiatan yang bisa meningkatkan produktivitas dan membantu memotivasi karyawan untuk berkembang. Tujuannya yaitu untuk mempererat dan menjaga kekompakan karyawan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil ialah pengembangan SDM merupakan proses yang berkelanjutan yang harus disesuaikan antara kebutuhan organisasi dan karyawan.
Dengan menerapkan praktik pengembangan SDM yang efektif, organisasi dapat menuai banyak manfaat dan mencapai keunggulan kompetitif di masa depan. Sekian video dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.